Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian di sana? Saya doakan semoga saja teman-teman semua dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film motivasional tentang sepasang sahabat yang mobilnya mogok dan kemudian harus bertahan hidup di tengah tandusnya gurun kematian yang dikenal sebagai gurun Mojave. Dengan judul film Scenic Road, dan inilah dia teman-teman, alur cerita filmnya. Sepasang sahabat yang sudah lama tidak bertemu memutuskan untuk mengadakan reuni dan melakukan sebuah petualangan kecil-kecilan. Melintasi gurun Mojave, California dengan menggunakan sebuah mobil pickup. Yang bawa mobil namanya Carter, sementara yang sedang molor ini namanya Mitchell. Merasa bosan karena ditinggal tidur oleh temannya itu, Carter kemudian kepikiran untuk mengerjai temannya. Sembari menoel telinga Mitchell, Carter mematikan mesin mobil dan lalu segera menepikan mobilnya ke tepian jalan. Kondisi jalan yang gerudukan membuat Mitchell terbangun dan kemudian bertanya kepada Carter tentang apa yang terjadi. Sembari keluar dari mobilnya untuk berpura-pura memeriksa keadaan mesin, Carter memberitahukan kepada Mitchell bahwa mobil mereka ini tiba-tiba saja menjadi mogok. Carter memberikan kunci mobil kepada Mitchell, dan benar saja, ketika Mitchell memutar kunci kontak, mobil yang mereka kendara ini benar-benar tidak mau menyala sama sekali. Terjebak di gurun tandus di tengah anta beranta, Mitchell mengeluarkan ponselnya untuk menelpon bantuan, namun dia tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Dia kemudian memutuskan untuk berjalan menuju ke dataran yang lebih tinggi untuk mencari sinyal. Disinilah komunikasi antara kedua orang sahabat ini mulai terjadi. Mitchell menceritakan kepada Carter bahwa semenjak dirinya menikah dan mempunyai seorang anak, kini hari-harinya dipenuhi dengan rutinitas yang sangat membosankan. Setelah mendengarkan curhatan dari sahabat baiknya itu, Carter kemudian berkata kepada Mitchell bahwa kesalahan terbesar yang ia perbuat adalah alih-alih fokus mengejar impiannya sebagai seorang musisi, dia malah memilih untuk buru-buru berkeluarga dan kemudian terlanjur memiliki seorang anak. Carter kemudian berusaha untuk meyakinkan kepada Mitchell untuk berhenti dari pekerjaannya dan kembali mengejar impiannya sebagai seorang musisi. Namun ternyata pendapat dan masukan yang diberikan oleh Carter sepertinya tidak diterima secara positif oleh sahabat baiknya itu. Tidak lama kemudian, tampak sebuah mobil sedang bergerak menuju ke arah mereka. Tanpa membuang-buang kesempatan, Mitchell segera berlari menuruni bukit untuk meminta bantuan kepada mobil yang sedang melintas itu. Ketika Mitchell sedang meminta bantuan, tiba-tiba saja Carter datang dan lalu menghentikannya. Dia kemudian berkata kepada Mitchell bahwa mobil mereka sebenarnya tidaklah rusak. Dia sengaja mencabut kabel perapian mobil supaya mobil mereka itu tidak bisa menyala. Itu dilakukan olehnya supaya Mitchell terbangun dan mereka berdua memiliki kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati. Setelah memasang kembali kabel perapian dan menyalakan mobil, Carter kemudian mengucapkan terima kasih sembari mempersilahkan mobil tersebut untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Dan kedua orang sahabat ini pun mulai bertengkar. Mitchell yang merasa tidak terima dengan lelucon yang diperbuat oleh Carter terus-terusan menuding bahwa Carter sok-sokan menasehati dirinya karena Carter merasa iri dengan kehidupan mapan yang dimiliki oleh Mitchell. Sementara Carter juga merasa emosi karena dia merasa bahwa dia hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang sahabat yang baik. Lagi pula, mereka tidak akan melakukan perjalanan ini apabila Mitchell tidak terus-terusan mengeluh tentang kehidupannya yang kini penuh dengan rutinitas yang membosankan. Mereka berdua bertengkar dan terus bertengkar, hingga keduanya sama-sama merasa muak dan setuju untuk kembali melanjutkan perjalanan. Carter memutar kunci kontak mobil, namun kali ini mobil benar-benar tidak mau menyala. Dan pertengkaran pun kembali terjadi. Carter terus-terusan berusaha untuk menyalakan mobilnya, sementara Mitchell tidak berhenti mengomelinya. Carter mencoba dan terus mencoba, dan tiba-tiba saja mesin mobil meletus dan mengeluarkan asap. Sekarang celakalah sudah mereka menjadi 13. Di tengah panasnya terik matahari, mereka menunggu dan terus menunggu, namun tidak ada satupun mobil yang melintas di tengah gurun mati yang tandus itu. Pada malam harinya, kedua orang sahabat ini saling meminta maaf
tentang segala pertengkaran yang telah mereka lakukan. Mereka berdua pun kembali saling bercerita, mengenang masa-masa indah yang telah mereka lalui bersama. Pembicaraan mulai menarik ketika Mitchell memberitahukan kepada Carter bahwa ada sesuatu di dalam hidupnya yang sangat dia inginkan namun belum pernah dia lakukan. Dia selalu ingin memangkas rambutnya menjadi model mohawk. Mendengar perkataan sahabat baiknya itu, Carter kemudian mengeluarkan sebuah gunting. Entah apa yang merasuki pikiran Mitchell pada malam itu. Namun di tengah kegabutan yang melanda jiwa mereka, Mitchell kemudian setuju untuk membiarkan Carter memangkas rambutnya menjadi model mohawk. Setelah selesai memangkas rambut, mereka berdua kemudian tertawa-tawa konyol dan lalu segera beranjak tidur. Pada keesokan harinya, seorang ibu-ibu yang kebetulan sedang melintas menepikan mobilnya untuk memberikan pertolongan. Carter segera keluar dari dalam mobil sembari mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu itu. Sementara Mitchell tampak menyelinap dari belakang mobil dan berniat untuk segera masuk ke dalamnya. Ketika Mitchell meraih pegangan pintu mobil, tiba-tiba saja ibu-ibu itu ngibrit dan langsung kabur meninggalkan mereka. Model rambut Mitchell yang trendy seperti seekor elang kelelep sambal telah membuat ibu-ibu itu terkejut dan lari ketakutan. Carter tiada henti-hentinya menyalahkan Mitchell yang telah membuat ibu-ibu itu kabur meninggalkan mereka. Dia kemudian berjalan pergi meninggalkan Mitchell. Merasa tidak terima dengan kata-kata yang diucapkan oleh sahabatnya itu, Mitchell mengambil sebuah batu dan lalu melemparkannya hingga mengenai kepala Carter. Melihat kepalanya mengeluarkan darah, seketika itu juga Carter langsung kehilangan kesabarannya. Dia berlari ke arah Mitchell dan langsung menghajarnya dengan membabi buta. Kedua orang sahabat ini saling menyerang, ibaratkan dua ekor binatang yang sedang kelaparan. Perkelahian itu baru terhenti ketika Mitchell menghantamkan tongkat penyangga kakinya ke kepala Carter. Setelah emosinya mereda, Mitchell kemudian berjalan ke arah Carter. Dia berusaha untuk membangunkan Carter, namun sahabatnya itu tampak tidak bergerak sama sekali. Tenggelam dalam paranoidnya, Mitchell pun mulai menggali sebuah lubang. Namun ketika Mitchell menyeret Carter ke dalam lubang, tiba-tiba saja sahabatnya itu terbangun dan mendapati bahwa Mitchell sedang mencoba untuk menguburnya. Seketika itu juga Carter langsung merasa panik. Dia mengeluarkan pisau lipatnya sembari mengancam supaya Mitchell jangan mendekatinya. Carter pun kemudian berjalan pergi meninggalkan Mitchell. Pada malam harinya, Carter mendapati Mitchell sedang berbaring di dalam lubang yang telah digalinya itu. Melihat sahabatnya kedinginan, Carter kemudian ikut masuk ke dalam lubang dan lalu berbaring di samping sahabatnya itu. Keesokan harinya, sebuah mobil patroli berhenti karena melihat mobil yang sedang terparkir di tepi jalan. Namun kedua orang sahabat ini sama sekali tidak memiliki tenaga lagi untuk berteriak meminta tolong. Mobil patroli itu pun kemudian berlalu begitu saja. Pada siang hari itu, mereka menunggu dan terus menunggu, namun tidak ada satupun mobil yang melintas di depan mereka. Malam hari pun kembali tiba. Ketika Carter sedang berbaring di dalam lubang, tiba-tiba saja Mitchell berlari menghampirinya. Mitchell berkata kepada Carter bahwa dia menemukan sebuah titik pemukiman di dalam peta. Carter tampak sudah pasrah dan menerima nasibnya. Namun Mitchell terus-menerus meyakinkan kepadanya bahwa mereka berdua tidak boleh berhenti berusaha. Mereka berdua pun segera memulai perjalanan itu. Carter dan Mitchell berjalan dan terus berjalan di bawah teriknya matahari menyusuri tandusnya gurun. Sejauh mata memandang, hanya tampak bebatuan dan tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Matahari pun kembali tenggelam di ufuk barat. Pada malam hari itu, Mitchell melihat seekor serigala yang sedang memakan bangkai kelinci. Nekat mati, tak nekat juga mati. Mitchell kemudian berteriak sekeras-kerasnya dan lalu berhasil merebut bangkai itu dari sang serigala. Setelah memakan beberapa suap, dia kemudian membawa bangkai itu untuk diberikan kepada Carter sahabatnya. Berkat energi yang didapatkan dari bangkai kelinci, pada keesokan harinya mereka berdua pun kembali kuat untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan menyusuri deretan tiang listrik dan akhirnya tiba di sebuah pemukiman yang telah ditinggalkan oleh para warganya. Meskipun tidak menemukan sedikit pun makanan yang ditinggalkan oleh warga, namun setidaknya mereka menemukan air keruh yang sedang menetes dari sebuah tangki penampungan air hujan. Setelah beristirahat sejenak,
Mitchell kemudian mengisi sebuah ember dengan air sebagai bekal yang akan mereka pergunakan untuk melanjutkan perjalanan. Namun ketika sepasang sahabat ini baru saja hendak melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja ponsel di dalam saku celana Mitchell berbunyi. Pada saat itu juga, sepasang sahabat ini langsung tertawa terbahak-bahak. Tidak lama kemudian, tampak sebuah ambulan datang untuk menyelamatkan mereka. Mitchell dan Carter kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk segera diberikan pertolongan. Semenjak kejadian di hari itu, Mitchell memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dia melanjutkan perjuangannya dalam mengejar impiannya di bidang musik. Sementara Carter juga berhasil meraih kesuksesannya sebagai seorang penulis setelah menerbitkan sebuah buku tentang perjuangan mereka berdua bertahan hidup di tengah gurun Mojave yang tandus. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, sebuah film motivasional tentang sepasang sahabat yang harus bertahan hidup di tengah-tengah tandusnya sebuah gurun kematian. Salah satu pelajaran berharga yang harus kita ambil dari film ini adalah seorang sahabat sejati adalah seorang teman yang selalu ada untuk menemani kita berjuang, terutama di saat ketika hidup kita berada di ujung ambang kesukaran. Seorang sahabat ketika senang, belumlah tentu seorang sahabat yang berhati gemilang. Namun seorang sahabat ketika susah, sudahlah pasti dia adalah seorang sahabat yang berjiwa pemenang. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan cerita kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita dari Mr. Film. Jangan lupa dijaga kesehatannya di sana, dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.